Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira Karisma Dewi dengan NIM D41200269 dari Program Studi Manajemen Agroindustri dari golongan A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendeskripsian wirausahawan sukses, yaitu William Tanuwijaya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu wirausahawan. Wirausahawan merupakan orang yang melakukan bisnis atau melakukan usaha seperti menentukan metode produksi baru, mengatur manajemen untuk pengadaan produk baru, memasarkan dan mengatur modal bisnisnya. Dan seorang wirausahawan itu cenderung memiliki ide-ide yang inovatif, ide-ide yang kreatif untuk mengembangkan usaha yang telah ia rintis. Di sini saya memilih tokoh wirausahawan sukses yaitu William Tanuwijaya yang merupakan CEO dari Tokopedia. William Tanuwijaya terlahir dari keluarga sederhana di kota Pematang Siantar pada tanggal 18 November 1981. Setelah lulus SMA, beliau merantau ke ibu kota untuk mengenyam bangku kuliah di Universitas Bina Nusantara. William Tanuwijaya merupakan salah satu pengusaha sukses Indonesia yang berhasil mendirikan sebuah perusahaan situs jual beli online ternama di Indonesia yaitu Tokopedia pada tahun 2009. Awal karir dari William Tanuwijaya. Usai lulus dari bangku kuliah, William Tanuwijaya bekerja di kantor dengan bidang pengembangan software komputer. Beliau berada 4 tahun di PT Bolehnet Indonesia, kemudian pindah ke PT Signet Pratama selama 9 bulan lamanya, dilanjut sebagai software developer di PT Skiva System. Dengan bekal keahliannya di bidang IT dan Business Development Manager di PT Indocom Media Tama, kurang lebih 2 tahun, serta ketertarikannya terhadap internet, beliau mendapat ide untuk membangun situs perbelanjaan online, yaitu Tokopedia. Dengan ide tersebut, ia menggandeng temannya, yaitu Leontinus Alva Edison, untuk mendirikan usaha Tokopedia tersebut. Jatuh bangun usaha William Tanuwijaya saat ia merintis untuk mendirikan Tokopedia. Terinspirasi dari perusahaan internet dunia, William memberanikan diri untuk mencari pemodal. Selama 2 tahun, ia kesulitan dalam meyakinkan orang untuk bergabung dengan perusahaannya. Ia banyak menerima penolakan dari banyak pihak, entah itu saat ia mencari pegawai ataupun pembentukan grup network bagi perusahaannya. Selama 2 tahun tersebut, mereka menawarkan ide Tokopedia ke orang kaya di Indonesia. Namun, tidak ada satupun yang tertarik untuk investasi di Tokopedia. Ada beberapa hal yang menjadi keraguan para investor pada masa itu. Dan keraguan-keraguan yang ia dapat membuat William semakin bersemangat, semakin gentar untuk melanjutkan perusahaan yang sedang ia rintis. Keraguan yang ia dapat dari investor tidak membuat William untuk menyerah begitu saja. Ia semakin bersemangat untuk mendirikan bisnisnya dan membuktikan bahwa bisnisnya akan sukses kelak nantinya. Dan karena kegigihan yang dimilikinya, pada tahun 2009, Tokopedia akhirnya mendapatkan kepercayaan dari seorang pemodal dan pada tanggal 6 Februari 2009 resmi didirikannya Tokopedia. Ia mengumpulkan talenta-talenta terbaik negeri untuk bergabung di Tokopedia dan meyakinkan para mahasiswa di berbagai universitas terkemuka. Dan tepat pada tanggal 17 Agustus 2009, situs jual beli online Tokopedia yang ia bangun diluncurkan secara resmi ke publik. Bahkan Tokopedia berhasil mendapatkan penghargaan sebagai e-commerce terbaik di Indonesia dari Google Awards. Keberhasilan-keberhasilan yang telah ia raih untuk membangun perusahaan ini, Tokopedia terus mendapatkan pendanaan dari berbagai investor seperti East Venture
pada tahun 2010, Cyber Agent Venture pada tahun 2011, Binos di tahun 2012, SoftBank di tahun 2013, dan pada tahun 2014 mendapat kucuran dana sebesar $100 juta dari SoftBank Internet serta Sequoia Capital untuk menjadikan Tokopedia sebagai marketplace berkelas internasional. Sikap pantang menyerah yang dimiliki William Tanuwijaya yang menggambarkan usahanya untuk terus berusaha mencari pengalaman demi meraih cita-citanya. Tak apa jatuh bangun dalam merintis usaha, yang terpenting adalah jangan pernah untuk berhenti usaha, karena kegagalan salah satu kunci dari kesuksesannya. Kegigihannya saat mencari investor dan selalu berusaha untuk meyakinkan bahwa usaha yang ia rintis akan memberikan feedback yang memuaskan bagi ia sendiri maupun bagi investor. Ia tidak pernah menyerah walaupun banyak diremehkan ketika awal membangun Tokopedia. Hal inilah yang membuat saya mengidolakan sosok dari William Tanuwijaya. Sosoknya yang pantang menyerah dan terus semangat, terus berjuang demi mendirikan perusahaannya saat ini, yaitu Tokopedia. Ada beberapa tips sukses yang dapat kita contoh dari seorang William Tanuwijaya. Yang pertama, memiliki sikap berani saat kita memutuskan untuk membuka bisnis, untuk membuat perusahaan. Hal pertama yang harus kita lakukan dan harus kita punya adalah sikap berani. Kita bisa menjadi sukses apabila kita berani memulai. Kita tidak bisa hanya mengharapkan kita bisa sukses kelak tanpa kita berani memulai untuk merintisnya. Jangan takut untuk gagal karena gagal merupakan kunci dari kesuksesan tersebut. Dan yang kedua yaitu kegigihan. Setelah kita berani memulai, selanjutnya kita harus memiliki semangat pantang menyerah. Saat membangun perusahaan awal-awal pasti kita akan mengalami jatuh bangun, dan di saat itulah kegigihan kita harus kita tingkatkan. Dan yang ketiga yaitu harapan atau mimpi yang besar. Tidak hanya berani dan gigih, tapi kita juga harus punya harapan kalau suatu hari usaha yang kita mulai pasti akan sukses besar. Harapan inilah yang membuat kita harus terus berjuang hingga akhirnya bisnis yang dimulai membuahkan hasil. Untuk yang keempat yaitu belajar dalam memberi solusi. Demi terciptanya kesuksesan dalam dunia bisnis, cobalah untuk memberi solusi kepada orang yang sedang membutuhkannya. Mencoba berpikir lebih kreatif, lalu pastikan hasil yang telah kita pikirkan benar-benar bermanfaat sesuai harapan. Dan yang kelima yaitu awali dari sebuah ide yang sederhana. Memang diperlukan memiliki mimpi yang besar, tapi tidak salah jika kita ingin memulai suatu bisnis, kita memulainya dari ide yang sederhana sebagai pembelajaran awal memulai usaha bisnis. Dari situlah secara perlahan akan mampu merangkai lebih banyak strategi bagus ke depannya. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.